Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang mana kita membutuhkan nikmat tersebut untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan masih bersama dengan jasad kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan bisa memberikan keselamatan kepada kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang baik, tidak hanya baik tapi juga benar sesuai dengan tuntunan wahyu, yang mana wahyu itu disampaikan kepada beliau dan beliau tidaklah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semua wahyu tersebut telah tersampaikan dengan sempurna kepada umatnya. Maka kita berselawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini sedikit akan saya sampaikan tentang 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Rabb yang kita sembah. Ketika Dia sudah berjanji kepada hambanya, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi syarat dan ketentuannya kita harus paham, ikuti syarat dan ketentuannya supaya keimanan kita semakin bagus, semakin baik, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji di janjinya yang pertama dalam surat Al-Baqarah 152, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurukum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Janji Allah yang pertama apa? Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Maka sudah sebanyak apa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita, dalam usia yang Allah berikan kepada kita. Kalau sampai hari ini usia kita 40, 50, 60, maka sudah sebanyak apa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita lebih banyak mengeluh dengan kehidupan yang sementara ini. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 24
24 jam kehidupan kita. Lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri mengatakan apa? Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Maka sebenarnya syarat dan ketentuannya apa? Syaratnya kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Allah akan selalu ingat kepada kita. Itu janji Allah dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini hari Jumat, masjid-masjid di mana-mana penuh, artinya kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa di luar hari Jumat masjid-masjid kita sepi? Maka ini introspeksi bagi kita semuanya. Jangan-jangan kita hanya ingat pada Allah Subhanahu wa taala itu 1 minggu sekali. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingat kepada kita sedangkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan kehidupan kita yang sesaat ini untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin Allah juga ingat kepada kita setiap saat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, akan ku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kala kalau meminta kepada orang lain, memohon kepada manusia, meminta kepada makhluk, itu seakan-akan harapan kita lebih besar kepada yang menciptakan Allah, yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seakan-akan kita memohonnya, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Maka ini masalah akidah seperti ini harus kita pertegas. Allah sudah berjanji, mintalah kalian kepadaku, akan kukabulkan. Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah. Tapi berapa banyak yang kita mohonkan kepada Allah dalam doa-doa kita? Kadangkala doa-doa kita itu tentang hal-hal yang gak penting. Mungkin bahkan kita itu sangat pelit. Angkat tangan kita, coba kita lihat, selesai sholat berapa lama kita duduk di tempat kita, selesai zikir kita mohon ampunan kepada Allah. Kalau Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampunan kepada Allah itu sangat banyak sekali. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan akhirat kita? Kita kadang-kala lebih ingat kebaikan dunia kita. Kita mohon kepada Allah pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kekayaan tentang dunia, tapi kita lupa bahwa negeri akhirat sudah menanti kita. Ini jarang sekali kita lebih banyak mendoakan soal itu, memohon kepada Allah soal itu. Padahal Allah berjanji, mohon kepadaku, minta kepadaku, akan kukabulkan. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ghafir ayat ke-60 memberikan kabar kepada kita bahwa Allah itu suka dimintai, Allah itu senang dimohon, diminta oleh hambanya. Maka jangan pernah malas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal minta aja, apa susahnya? Maka dalam sholat 5 waktu kita, perbanyak kita istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon kebaikan, utamakan kebaikan akhirat, kemudian minta dunia secukupnya. Jangan serakah dengan dunia yang kita akan meninggalkannya cepat atau lambat. Kemudian janji Allah yang ketiga, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Setelah kita meminta kepada Allah, maka janji Allah yang selanjutnya apa? Kita diminta untuk bersyukur dengan apa yang hari ini sudah kita miliki. Jangan berlebihan tentang dunia, yang mana kita tahu orang-orang terdahulu yang berlebih-lebihan tentang dunia, mereka serakah akan dunia, mereka ingin memiliki semua apa yang ada di dunia. Toh hari ini kita tinggal membaca sejarah tentang mereka. Keserakahan mereka itu tinggal bagian cerita yang harusnya kita menjadi pelajaran terhadap diri kita, bahwa orang-orang ini pernah berkuasa luar biasa lamanya. Kekayaannya bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Ada Qarun,
ada Namrud, ada Fir'aun. Ini orang-orang hebat di zamannya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan dunia kepada mereka, hartanya melimpah. Hari ini kita hanya dengar kisah bahwa mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimusnahkan dengan cara yang sangat mengerikan. Maka bersyukurlah dengan apa yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kesehatan kita gunakan hadir di majelis ilmu, hadir di masjid-masjid yang mana di situ dilaksanakan sholat 5 waktu. Hari ini kita lebih banyak kita sibuk dengan urusan dunia yang kita semua paham dan kita semua tahu bahwa kita akan meninggalkannya cepat atau lambat. Kalau urusan dunia itu kebaikan untuk urusan akhirat, maka mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita. Kalau itu urusan dunia yang sifatnya hanya untuk melalaikan kita kepada akhirat, maka berhati-hatilah, itu akan menjadi fitnah yang memberatkan timbangan kebaikan kita, yang nanti menjadikan kita termasuk orang-orang yang susah untuk masuk dalam surganya Allah, disebabkan timbangan kebaikan kita sangat sedikit. Timbangan keburukan kita lebih berat daripada kebaikan kita karena urusan dunia yang tidak bermanfaat. Kemudian poin yang keempat para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat Al-Anfal ayat 33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah aku akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampunan, istighfar. Maka siapa yang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, Allah tidak akan segampang itu menurunkan azab kepada mereka. Maka kalau di antara kita, di antara manusia itu masih banyak yang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, maka azab pun tidak akan memusnahkan seperti orang-orang terdahulu. Kita tahu bagaimana kaum Lut, mereka dimusnahkan seketika tak kala mereka menolak dakwah dari nabinya. Dan kaum-kaum yang lain bagaimana Allah memusnahkan mereka tak kala datang peringatan, tak kala datang nasihat dari nabi-nabi yang mendakwakan kebaikan, mereka menolaknya. Khusus umat Nabi Muhammad SAW, tak kala mereka masih mau memohon ampunan kepada Allah, maka Allah tidak akan mengadab mereka secara umum, secara menyeluruh tidak akan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah dalam setiap kesempatan kita, dalam setiap ibadah kita, dalam waktu-waktu yang memang mustajab untuk memohon kepada Allah. Mohonkanlah ampunan untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan mereka, juga urusan kita. Sehingga apa? Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Hanya dengan itu ada harapan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, sudah dipastikan tempatnya neraka jahanam. Sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, maka tidak akan pernah diterima kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, kita mohon dalam waktu-waktu yang mustajab, dalam kesempatan kita yang bisa memohon kepada Allah, supaya kita meninggalnya dalam keadaan muslim, karena hanya dengan itu akan dimudahkan urusan akhirat kita. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyiral muslimin, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 janji Allah tersebut tidak mungkin Allah ingkari.
Maka ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang baik. Kita berlomba-lomba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berjanji kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kemudian yang mana Allah juga berjanji kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian yang keempat, janji Allah, kalau kita masih memohon ampunan, masih ada yang memohon ampunan di antara kita kepada Allah, maka bersyukurlah, tidak akan Allah mengadab kita secara menyeluruh sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Maka gunakan waktu kita yang kita tidak tahu apakah waktu kita tinggal beberapa saat. Kita juga tidak tahu apakah Jumat depan kita masih bisa berkumpul. Kita juga tidak tahu apakah besok kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu kita yang sesaat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, maka kita termasuk orang yang matinya dalam keadaan muslim dan Allah menerima kita dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua kegiatan dunia dan akhirat kita. Allah memudahkan langkah kita untuk berjalan ke rumah-rumah Allah yang ada di sekitar kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah memudahkan bagi kita untuk menafkahkan atau memberikan rezeki, menginfakkan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak diberi sifat kikir, tidak diberi sifat sombong, kita tidak diberi sifat-sifat yang merugikan akhirat kita. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memudahkan semua aktivitas kita. Semoga ketika kembali kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang dimudahkan urusannya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa da'watan mustajabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.